Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakir Nima Maula dari kelas 11 IPS 3, absen 33. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Shopee terhadap Perilaku Konsumtif Siswa atau Siswi 11 IPS 3 SMAN 1 Cileunyi di masa pandemi. Sejak adanya e-commerce atau perdagangan elektronik, berbelanja menjadi sangat mudah. Hanya dengan beberapa sentuhan, Anda bisa membeli barang atau jasa di rumah Anda. Sederhananya, e-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik, seperti internet, TV, atau jaringan elektronik lainnya. Selain itu juga tengah jadi tren. Contoh, e-commerce adalah penggunaan media sosial. Hampir semua produk termasuk jasa tersedia di internet. Dari mulai makanan, musik, buku, produk rumah tangga, tiket pesawat, investasi bisa dibeli lewat e-commerce. Oleh karena itu, perilaku konsumtif pun muncul akibat para remaja tergiurkan oleh diskon atau promosi yang beredar di media sosial. Perilaku konsumtif merupakan kecenderungan remaja untuk melakukan konsumsi tiada batas, pembelian sesuatu yang berlebihan atau secara tidak terencana. Hal ini tidak terlepas dari para remaja yang sedang mencari dan berusaha untuk mencapai pola diri ideal yang secara usia remaja merupakan masa peralihan dan pencarian identitas. Dalam kurung Hurlop 2003. Hal tersebut menyebabkan para remaja mudah untuk terpengaruh oleh promosi-promosi produk atau barang yang dipaparkan sejumlah media massa atau yang secara langsung dipromosikan di pasaran. Perilaku konsumtif yang dapat dilihat dari remaja, misalnya kepemilikan handphone yang seperti sekarang ini banyak yang menyediakan fasilitas yang semakin canggih. Mereka berlomba-lomba untuk memiliki handphone dengan seri tercanggih. Di antara teman-temannya yang sebenarnya kurang berguna dalam tugas sebagai seorang siswa di sekolah yaitu belajar. Di Indonesia tercatat sekitar 7,3 juta pengguna handphone dan 56% diantaranya adalah kelompok muda di bawah umur 20 tahun. Dalam kurung Trinatwati 2003. Pengertian perilaku konsumtif. Menurut Setiaji 1995, perilaku konsumtif adalah kecenderungan seseorang berperilaku berlebihan dalam membeli sesuatu atau membeli secara tidak terencana. Sebagai akibatnya, mereka kemudian membelanjakan uangnya dengan membabi buta dan tidak rasional, sekedar untuk mendapatkan barang-barang yang menurut anggapan mereka dapat menjadi simbol keistimewaan. Tipe-tipe perilaku konsumtif. Menurut Monika 2006, ada 3 tipe perilaku konsumtif, yaitu yang pertama, konsumsi adiktif, yaitu mengkonsumsi barang atau jasa karena ketagihan. Yang kedua, konsumsi kompulsif, yaitu berbelanja terus-menerus tanpa memperhatikan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan. Dan yang terakhir, pembelian impulsif. Pada pembelian impulsif, produk dan jasa memiliki daya guna bagi individu. Pembelian produk atau jasa tersebut biasanya dilakukan tanpa perencanaan. Aspek-aspek perilaku konsumtif. Menurut Lina dan Roshid 1997, terdapat 3 aspek perilaku konsumtif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelian impulsif. Aspek ini menunjukkan bahwa seorang remaja berperilaku membeli semata-mata karena didasari oleh hasrat yang tiba-tiba atau keinginan sesaat. Dilakukan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkannya, tidak memikirkan apa yang akan terjadi kemudian, dan biasanya bersifat emosional. Yang kedua, pemborosan. Perilaku konsumtif sebagai salah satu perilaku yang menghambur-hamburkan banyak dana tanpa didasari adanya kebutuhan yang jelas. Dan yang terakhir adalah mencari kesenangan. Suatu perilaku di mana konsumen membeli sesuatu yang dilakukan semata-mata untuk mencari kesenangan. Salah satu yang dicari adalah kenyamanan fisik, di mana para remaja dalam hal ini dilatar belakangi oleh sifat remaja yang akan merasa senang dan nyaman ketika dia memakai barang yang dapat membuatnya lain daripada yang lain dan membuatnya merasa trendy. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif menurut Kotler 2005 dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu
Yang pertama, faktor budaya. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor personal. Dan yang terakhir, faktor psikologis. Hasil dan pembahasan. Data hasil studi kasus berupa kuesioner yang berisi 7 pertanyaan disajikan dalam tabel berikut. Kesimpulannya adalah, perilaku konsumtif siswa atau siswi 11 IPS 3 SMAN 1 Cileunyi tercermin pada perilaku yang menunjukkan adanya peningkatan penggunaan aplikasi Shopee saat masa pandemi dengan persentase 95%. Membeli barang keinginan dengan persentase 80%. Membeli suatu produk yang sebetulnya tidak butuh dengan persentase 40%. Tergiurkan oleh promo yang ditawarkan oleh Shopee dengan persentase 45%. Membeli barang kadang-kadang secara impulsif dengan persentase 60%. Menganggap kegiatan berbelanja sebagai kegiatan menyenangkan dengan persentase 85%. Saran dari saya adalah, sebagai konsumen produk-produk online, sebaiknya siswa atau siswi harus bisa membedakan mana sesuatu hal yang bersifat kebutuhan dan yang bersifat keinginan, sehingga siswa atau siswi bisa mempertimbangkan berbagai hal yang menjadi pokok utama dalam melakukan aktivitas belanja online. Oleh sebab itu, sikap berlebihan dan perilaku konsumtif dalam berbelanja online dapat diminimalisir. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.